Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak. Pelajaran 3. Hari ini kita akan membahas tentang sikap terima kasih dan rendah hati. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak menerapkan sikap terima kasih dan rendah hati. Lalu anak-anak bisa mencontoh sikap berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 26. Yang kita bahas pertama adalah sikap berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Contohnya nikmat sehat, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Iya. Rasa syukur kita kepada Allah itu kita wujudkan dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Contohnya sholat 5 waktu, membaca Al-Quran ya. Itu adalah perintah Allah harus kita jalankan. Nah, itu adalah bukti bahwa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, di sini ada Rasulullah bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah selagi seseorang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, itu berarti kita dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Jadi saat kita ditolong oleh manusia, saat kita dibantu oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sebaik-baiknya rasa terima kasih adalah dengan mendoakan kebaikan kepada pelaku kebaikan tersebut. Ya, barang siapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Jadi dengan kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang, itu sudah menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita dibantu sama orang lain, kita harus mengucapkan jazakallah khairan. Iya, benar. Lalu sikap rendah hati. Rendah hati atau tawaduk adalah sikap merendahkan hati, tidak sombong dan berlaku lemah lembut. Rendah diri adalah sikap seseorang yang menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kelebihan apapun. Jadi rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Kalau rendah hati itu tidak sombong, kalau rendah diri itu merendahkan derajatnya sendiri. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 215 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, lalu di sini juga Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita merendahkan hati, kita mempunyai sikap rendah hati, tidak sombong, Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Rendah hati adalah sikap seseorang yang tidak menonjolkan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya, punya mobil 5, tapi dia tidak sombong. Nah, itu berarti dia rendah hati. Kalau misalnya kamu punya mobil 5, aku punya mobil banyak dong, kamu nggak punya. Nah, itu berarti sombong. Berarti dia tidak mempunyai sikap rendah hati. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya riya, ya, memamerkan sesuatu. Nah, di sini ada keutamaan sikap rendah hati. Rendah hati itu akan memberikan jalan kita menuju surga. Lalu mencegah agar seseorang tidak berbangga diri atau sombong. Lalu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Disegani dan dihormati oleh orang lain. Kalau kita mempunyai sikap rendah hati, kita akan disenangi oleh orang lain.
lalu disenangi oleh banyak orang, dan yang terakhir adalah memiliki banyak teman. Ya, contoh sikap berterima kasih. Nah, misalnya kalian sakit, lalu kalian dijenguk oleh teman-teman. Nah, kalian setelah teman-teman menjenguk kalian, kalian mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya teman-teman telah menjengukku. Ya, itu adalah salah satu contoh terima kasih. Lalu, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita karena mereka itu perantara kelahiran kita ke dunia. Ya, jadi kita harus berbakti kepada mereka. Nah, lalu contoh sikap rendah hati di sini ceritanya tentang kisah Nabi Muhammad ya sebagai suri tauladan. Tatkala Aisyah ditanya, apakah Nabi Muhammad biasa melakukan pekerjaan di rumahnya? Beliau menjawab, ya, beliau biasa menambal sandalnya, menjahit bajunya sendiri, dan melakukan pekerjaan rumah seperti halnya kalian melakukannya di rumah kalian. Nah, jadi seorang Nabi Muhammad, seorang nabi, itu aja dia mau mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi dia rendah hati membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Itu adalah contoh dari sikap rendah hati Nabi Muhammad. Ya, sampai di sini materi hari ini. Nanti anak-anak bisa membaca untuk mereview materi yang sudah Ibu jelaskan, membaca rangkuman yang ada di halaman 33. Lalu, anak-anak bisa mengerjakan evaluasi pelajaran 3 halaman 35 dan 36, bagian A dan B. Sampai di sini ya materi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.